Perkenalkan, nama saya Gradiana Sandriani dari kelas 1C, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. NIM 2103020089. Mata kuliah pengantar sosiologi. Saya akan mereview buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar oleh Surjono Suikanto. Penerbit Raja Wali Pers PT Raja Grafindo Pusada Depok. Tahun terbit 2003. Saya akan menjelaskan bab 3 dari isi buku tersebut tentang kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Sosiologi melakukan pendekatan terhadap kelompok sosial. Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan, baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Suatu aspek yang menarik dari kelompok sosial adalah bagaimana cara mengendalikan anggota-anggotanya. Hal yang penting adalah bahwa kelompok tersebut merupakan tempat kekuatan sosial berhubungan, berkembang, mengalami disorganisasi, memegang peranan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atas dasar berbagai kriteria ukuran. Seorang sosiolog Jerman, Simmel, mengambil ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana individu mempengaruhi kelompoknya, serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial biasanya adalah atas dasar kekerabatan, usia, gender, dan kadang-kadang atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukan. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu sekaligus. Misalnya atas dasar gender, ras, dan sebagainya. Yang ketiga, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu yang diartikan sebagai lawan dari in-group. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya saling mengenal serta ada kerjasama yang erat. Contohnya, keluarga, kelompok sepermainan, dan lain-lain. Kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng. Contohnya, hubungan kontraktual buruh. Yang kelima, paguyuban dan patembayan. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Patembayan merupakan ikatan lahir yang bersifat kokoh dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Yang keenam, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali yang didasari oleh kepentingan dan pengalaman yang sama. Yang ketujuh, membership group dan reference group. Membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang kedelapan, kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kelompok volunteer adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan sama namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama, kerumunan. Ukuran utama adanya kerumunan adalah kehadiran orang-orang secara fisik. Paling tidak terbatas, kerumunan adalah sejauh mata dapat melihat dan selama telinga dapat mendengar. Yang kedua, publik. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi, film, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Dalam masyarakat yang modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat. Sederhana karena dalam masyarakat modern, betapapun kecilnya suatu desa, pasti akan ada pengaruh dari kota-kota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelompok kecil. Small group atau kelompok kecil adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri dari paling sedikit 2 orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang dinamika kelompok sosial. Kelompok sosial bukan merupakan kelompok statis. Dinamika kelompok sosial, setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Perubahan dalam setiap kelompok sosial ada yang mengalami perubahan secara lambat, namun ada pula yang mengalami perubahan secara cepat. Demikian penjelasan dari saya mengucapkan terima kasih.